akan saya kasih 20 juta bagi mereka yang menghabiskan 1 kilo tembakau di kios. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan perdana setelah bulan puasa sampai Lebaran kita bertemu kembali di sesi podcast di PCRI Kabupaten Pati. Alhamdulillah pada sesi kali ini kita bersama Mas Eko, Mas Eko Kunarso. Beliau seorang penjual tembakau ya, Mas. Ya, nanti penikmat ya, penikmat penjual. Nanti bisa lebih jauh kita sharing-sharing mengenai tembakau dan juga mungkin dari teman-teman yang di rumah mau kenal lebih dekat dengan beliau Mas Eko, monggo bisa diperkenalkan dari mana, terus seperti itu, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Kunarso. Saya penikmat tembakau, Desa Kajar, Kecamatan Terangkil. Perjalanan akademi saya pernah belajar di Motor Ilfalah Kajen, melanjutkan ke Sarang, terus ke Kudus bentar, terus pernah mengajar di Akademi Tahfiz Al-Quran Vocational di Shah Alam, Malaysia. Setelah itu saya kembali ke rumah dan ternyata profesi saya tepatnya sebagai penjual tembakau. Gitu aja. Hari ini pure ya? Iya. Pure ke penjual tembakau? Iya. Oh, karena profesi apapun nggak masalah. Oh iya. Ya, profesi nggak masalah. Ya penting dia tahu tugasnya apa, sebagai tugas hidupnya apa, kayak gitu. Kalau boleh tahu itu sejak kapan Pak menggeluti dunia ketembakauan ini? Tembakau pada waktu itu setelah kawan-kawan yang lain pesta tembakau, kawan-kawan penjual tembakau itu sudah pesta, ratingnya setelah tinggi kan turun. Setelah turun itu kembali ke bawah, ya agak sepi, baru saya mulai menjual tembakau. Oh berarti dulunya apa ya, customer lah biasanya, maksudnya pembeli. Iya. Saya sebenarnya basicnya bukan perokok. Oh, gitu. Jadi di sekolah dulu nggak pernah merokok. Terusan di Malaysia nggak perokok saya, tapi diperkenalkan kawan saya, salah satu datuk di sana dengan pipe, diperkenalkan pipe. Jadi basic saya itu menikmati cangklong atau pipe, baru ke ranah linting, kayak gitu ya. Oke, berarti seperti itu ya teman-teman. Berarti beliau ini sebetulnya bukan perokok berat, ya, seperti itu. Asalnya begitu. Asalnya seperti itu. Tapi witing tresno jalaran sangko kulino dan kapekso. Oh, jadi ya, menjadi nikmat dan harus dinikmati, disyukuri, kayak gitu. Iya. Nah, untuk tembakau tersendiri nih, ya kan Bapak. Karena kita juga ada peraturan dari negara mengenai bea cukai dan sebagainya, bisa dijelaskan sih bahaya nggak sih ketika kita tingwe atau seperti itu? Tingwe dasarnya sangat luar biasa, sangat nggak bahaya sekali. Karena tembakau original, tembakau yang dari petani itu kan nggak ada pajaknya untuk para penjual, itu nggak ada. Peraturan baru pajak itu atau cukai itu ketika tembakau itu dimix, diblend dengan cengkeh, dengan saus, dengan casing-casing itu dan dijadikan rasa apa, itu baru masuk ke ranah cukai. Dan itu harus bercukai sekarang. Ya, karena kalau tidak bercukai, seperti rokok itu kan rokok bodong kayak gitu, ilegal lah. Begitu juga tembakau yang sudah dimix kayak gitu. Kalau original, loss, kita menikmati nggak ada apa-apa. Jadi ketakutan-ketakutan tertentu itu seharusnya nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Karena minimnya pengetahuan lah, nggak apa-apa kayak gitu. Ya, mungkin teman-teman di sini tingwe itu nggak apa-apa ya. Kalau kita penikmat tembakau original seperti itu ya. Kalau sudah di mix, dikasih saus, dikasih cengkeh, sudah bentuk rokok itu harus izin cukai ya seperti itu. Ya tembakaunya. Tembakaunya. Kalau penikmat nggak usah cukai. Kan sudah tembakaunya dibeli kan dalam bentuk cukai.
Nah, mungkin ini kan dari Bapak Tris ini kan apa ya, penjual dan penikmat tembakau lah. Ya. Itu hari ini itu apa ya, kalangan yang memang merasa terbantu adanya Tingway ini itu dari kalangan apa sih Pak? Anak muda kah? Terus orang tua kah? Atau semuanya mungkin? Saya kira Tingway itu kan tren tertentu ya, tren tertentu dan setiap masa pasti akan mengalami. Oh gitu. Kalau pada masa zaman bapak-bapak dulu atau nenek-nenek kakek dulu kan, itu kan trennya itu kan bako tradisional, bako pasar yang kesannya nyegera atau kesannya baunya luar biasa gitu. Sekarang itu tergerus. Stigma-stigma itu tergerus. Jadi tembakau sekarang bukan tembakau tradisional, tapi tembakau milenial. Karena luar biasa. Jadi tembakau dengan formula tertentu, dengan teknik tertentu itu nikmatnya luar biasa, melebihi nikmat rokok pabrikan yang sudah jadi. Seperti itu. Ya. Dan juga seni Tingway itu murah. Ya. Barangnya atau bahannya murah, tapi nilainya tinggi. Gitu. Jadi banyak filosofi lah, filosofi Tingway, meskipun kesannya murah, tapi nilainya tinggi. Karena dengan Tingway itu kan kita independen. Ya, independen, berdiri sendiri. Kita punya pilihan sendiri. Jadi mau rasa apa, mau buat apa, mau meracik apa, formula apa, itu kan kita sendiri buat. Kita eksperimen diri kita sendiri kan. Nah, kalau kita konservatif, rasa rokok tertentu, rasa ini, itu kan kita monoton. Kita ikut kepada pabrik yang buat kan. Ya. Jadi kita tidak punya daya eksperimen, daya kreativitasnya nggak ada. Jadi penikmat Tingway itu sebenarnya penikmat yang suka akan eksperimen, suka yang akan kreativitas generasinya. Iya. Nah, mungkin bisa ini mungkin dari teman-teman yang di rumah yang perokok berat tentunya Pak. Ya. Itu apa ya, ketika beralih di rokok Tingway itu seberapa irit atau malah seberapa mahal sama rokok pabrik seperti itu? Semahal-mahalnya tembakau itu masih murah. Masih murah. Iya. Jadi untuk pengetahuan kawan-kawan bahwa tembakau Sultan itu ada yang per tumpi, satu tumpi itu nggak ada 1 kilo, tapi sekitar 800 gram ya, 8 on ya. Itu ada yang harga 1 juta lebih. Itu yang kadang daun tengah atau grade yang kedua lah. Kalau grade yang pertama itu sampai 2,5 sampai 3 juta. Contohnya tembakau Kasturi Penderjai dari Lombok itu. Ataupun Tambeng Sultan. Nah, itu ada. Ataupun yang Serindel itu grade F-nya sampai 5 atau 7 juta. 1 kilonya ada yang seperti itu. Jadi tembakau itu di Indonesia khususnya itu luar biasa. Iya, kualitasnya itu kualitas dunia sebetulnya. Gitu. Oke. Sebelum kita lanjut mungkin boleh di-spill Pak, tokonya itu di mana sih letaknya? Ya, tokonya Kajimbako, perbatasan Kajar Wadari Jaksa. Kajimbako. Iya, namanya Kajimbako. Kajar Wadari Jaksa. Iya. Sana. Di sana saya menyediakan apa ya? Bukan hanya barang-barang tembakau ya, tapi saya lebih mengedepankan eksperimen kayak gitu. Nilai-nilai kekitaan. Jadi di kios itu tidak ada yang namanya penjual dan pembeli. Secara formal saya penjual, dia pembeli. Tapi pada dasarnya saya nggak gitu. Jadi kekitaan. Karena transaksi yang halal, transaksi yang luar biasa di mata Tuhan, itu kan ada saya dan ada dia kan gitu. Jadi saya tidak saya ini penjual, kamu harus ikut ini, enggak boleh. Kita harus kekitaan. Tidak hanya dengan dimensi manusia. Di sana saya tekankan kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan tembakau ataupun cengkeh ataupun itu saya hargai mereka sebagai entitas atau jiwa tersendiri, karena tiap mereka itu kan ada jiwa. Jadi di kios itu saya nggak pernah mengatakan tembakau ini buruk, tembakau ini jelek, bagus yang ini tembakau. Tapi ketika ada orang bertanya, iki tembakau yang bagus yang mana Mas? Saya jawab semua tembakau bagus. Tinggal selera.
tinggal dia cocok, nyaman nggak menikmati, kayak gitu. Jadi semua sama di kios. Meskipun harganya tetap pasti ada perbedaan dengan harga per onnya itu kan. Tapi pada dasarnya saya samakan karena semua unsur kekitaan, kesemestaan lah. Ya. Jadi di kios saya tekankan satu seperti itu, kedua memang saya tekankan eksperimen. Jadi kan di sana itu biar tidak tergantung kepada penjual. Nah, jadi biasanya, Ji ini mbako yang enak apa ora cekno? Enak itu kan selera, kan menurut saya. Jadi menurut dia belum tentu enak. Jadi dia saya tekankan eksperimen, berani eksperimen. Jadi sebagai formulator, setidaknya semesta kecil tembakau, rokok yang dia nikmati kan hasil kreasi dia. Kalau hasil kreasi dia katakan nggak enak atau nggak enak kan urusan dia, bukan urusan penjual kan. Jadi saya tekankan untuk berani eksperimen dan berani bertanggung jawab. Setidaknya kalau sudah bisa seperti itu, dalam ranah besarnya dia bisa eksperimen pada kehidupannya, tanggung jawab kepada kehidupannya, kayak gitu. Berarti kalau ke kios itu mau coba tembakau ini itu gimana? Gratis atau harus bar nyoba ini harus kudu minimal tuku bro? Oh, tidak. Saya malah mewajibkan los di sana ya. Los eksperimen. Dan bahkan ketika tantangan ya, promosi di sana itu akan saya kasih 20 juta bagi mereka yang menghabiskan 1 kilo tembakau di kios. 1 kilo tembakau di kios? Di kios, kalau habis, saya kasih 20 juta di tempat. Itu berapa hari atau dikasih waktu berapa jam gitu? Kalau 1 on itu kan kalkulasi jadi 80 batang lah ya. Berarti 80 batang kali 10 lah ya. 800 batang. Itu habis dapat 20 juta. Habis langsung 20 juta. Seperti kan, itu. Nah, itu kelas direktur loh itu. 1 hari 20 juta. Iya. Kawan-kawan gitu, guyon lah. Tapi kalau ada yang betul, oke, saya iya kan. 800 batang sehari ya. Sehari. Nah, oke. Jadi buat teman-teman yang mau sharing mengenai tembakau, mengenai rokok ya di Kajar perbatasan Wedari Jaksa, nanti bisa tanya-tanya lah mengenai tembakau. Nah, ya, klik aja Kajimbako ada. Ada di sosial medianya. Ada di map ada, semua ada. Oh, ada. Instagram nggak punya. Map ada. Facebook ya. Facebook ada. Facebook ada Kajimbako. Silakan aja, nanti kita di sana lah. Kita sharing-sharing tentang apa. Karena tujuan saya membuat itu kan nggak semata transaksi ya. Jual beli, untung rugi, cuan. Padahal transaksi yang betul itu kan luar biasa di mata Tuhan kan. Setidaknya kalau di kios itu kan ngopi bro, tingwe. Setidaknya adalah keringanan dalam hidup dia. Ketika di kios kan hutangnya lupa, istrinya cerewet lupa kan gitu. Perselisihan di rumah lupa, sana kan enjoy. Setidaknya adalah fragmen atau peristiwa hidupnya yang kalau ke kios itu senang, nyaman kayak gitu. Jadi kekitaan. Ingwe itu murah, tapi nilainya tinggi kan. Filosofinya banyak. Oh gitu. Iya. Kalau di kabupaten tersendiri, Kabupaten Pati ini yang sering ke kios itu anak muda atau udah ada udah ada yang sering lah, maksudnya pelangganan lah. Saya kira lintas dimensi. Iya. Jadi antara muda, tua, bapak-bapak banyak lah. Jadi mereka sesuai dengan itulah eksperimennya sendiri-sendiri dengan kesukaannya dan beda-beda. Tapi untuk usia 50 ke atas itu memang saya sarankan tembakau original. Karena faktor usia pasti kesehatan. Jadi original itu lebih sehat. Apalagi kadang dicampur cengkeh. Itu riwayatnya itu kan memang obat. Saya sudah baca ya dalam literatur, dalam buku-buku. Udah pelajari itu ya Pak? Ya jelas dong. Belajar lah sedikit-sedikit. Itu kan Haji Jamsari pada waktu itu kan ya ada penyakit dalam lah. Tiba dikasih cengkeh kan bagus. Terus eksperimen dia
kasih tembakau dan cengkeh. Dan pada zaman Belanda itu rokok herbal dijual di apotek sebagai obat. Herbal ya, maksudnya herbal itu tanpa campuran saus atau campuran apa kimia yang lain. Tapi pada zaman dulu herbal itu dijual di apotek. Tapi karena berkembang zaman, ramuan atau kan rokok-rokok itu dikembangkan oleh cukong-cukong. Bagaimana membeli tembakau murah dijual mahal begini-begini, ya, akhirnya ya seperti sekarang ini. Pada riwayatnya seperti itu. Sangat sehat tembakau. Iya. Nah, sama ini mungkin teman-teman di rumah ini bertanya-tanya, masa nggak bahaya tak itu bikin rokok-rokok mix tembakau itu? Bahayanya dalam hal apa? Ya mungkin ya kesehatan atau apalah. Kan kalau rokok kan ada kalkulasinya, nikotinnya segini, tarnya segini. Kalau tingwe kan mungkin ngitungnya gimana atau ada kalkulasinya tersendiri. Semua kalau nggak berlebihan saya kira nggak berbahaya. Iya. Sesuai dengan takarannya masing-masing lah. Iya. Dokter juga ya banyak penyakitnya ataupun siapa ya kan. Jadi kalau tingwe itu sesuai takaran saya kira nggak masalah. Lebih menyehatkan. Ya. Nah, mungkin Bapak bisa apa ya mengasih saran lah ya untuk teman-teman yang di rumah mungkin yang hari ini mungkin belum ada pekerjaan atau apa. Apakah ini tingwe atau jual bako ini bisa itu Pak, bisa ikut jualan atau seperti itu? Gimana caranya? Ya kawan-kawan banyak yang tertarik dengan usaha seperti itu. Saya bantu, saya monitoring, saya bantu, dia sharing-sharing, saya awas nggak ada apa-apa. Dia butuh apa, barang atau apa, saya bimbing seperti itu. Jadi sangat luar biasa. Saya memang ingin tiap desa adalah 3 atau 4 ya toko tingwe seperti itu. Karena selain meringankan, membantu kalangan-kalangan bawah, itu kan bentuk apa ya? Perlawanan kita lah kepada hegemoni para cukong yang dinikmati bos-bos besar, keuntungannya bisa dinikmati oleh masyarakat kecil. Contoh kecil, kawan yang katakanlah pekerja proyek ya, paling kecil itu kan gaji antara 120.000 sampai 150. Kalau kita beli rokok itu kan paling murah ya, kalau filter itu kan 16.000 ya. 16.000 dan nggak cukup satu bungkus, itu kali 2 kan, katakanlah 30.000, itu kan sudah 1/4 dari gaji dia. Belum untuk kebutuhan, untuk anaknya, untuk membeli beras, lauk pauk, nanti kalau ada hajatan atau apa kan, itu kan sangat memberatkan kalau rokok harganya mahal. Tapi ketika tingwe paling mahal lah 25.000 atau 30.000. Nah, itu cukup untuk 5 atau sampai 7 hari lah. Nah, itu kan baru berapa? Jadi kos meminimalkan pengeluaran dia itu luar biasa, terbantu oleh tingwe. Dan apakah kualitas tembakau dengan kualitas rokok pabrikan itu lebih bagus pabrikan? Enggak semua. Kalau kita formula yang tepat dengan racian yang luar biasa, itu rasanya luar biasa, lebih daripada rokok biasa. Bahkan hampir 90% kawan-kawan yang menikmat tingwe ketika sudah masuk ke dunia tingwe itu merasakan rokok pabrikan itu ampang. Iya. Jadi kayak wah kada ya, kok ngene ya orang nikmat, lebih nikmat tingwe ya. Nah, itu fakta. Itu sangat fakta. Sangat fakta luar biasa. Dalam kajian-kajian tertentu itu kan seharusnya saya katakan tadi bahwa tingwe itu kan murah, tapi nilai esensinya tinggi. Karena dedang tingwe itu sebetulnya kalau dalam dunia rohania itu kan luar biasa filsafatnya kan. Contoh kecil tingwe itu kan dalam eksperimen saya menemukan sebagai penikmat tembakau, mandor bako di kos saya, tingwe itu kan 3 dimensi kan. Yang pertama ting wejangan, yang kedua ting wedaran,
Yang ketiga itu ting wekasan. Ting wejangan, Ya. wedaran wekasan. Wekasan, iya, ting we. Nah, dalam kacamata filosofi saya kan bebas kan. Jadi saya jadi ting wejangan ketika kita menikmati tembakau itu kan dalam dunia kesehatan, bahkan olahraga adrenalin itu kan orang yang merokok itu kan nafas perut. Nafas bayi. Nafas perut itu ketika koneksi dengan sentra pikiran dibantu dengan tingwe tadi kan, itu kan memperlebar dunia ilham. Nah, dunia kreativitas. Ya, dunia ilham itu kan dunia langit kan, dunia ilham. Ketika dunia ilham itu, makanya orang-orang perokok itu cerdas. banyak kreatifnya karena sering memperlebar dunia ilham kan. Ya, ilham saya katakan jangan. Artinya kita ting kan, makting kan. Makting saya dapat ide, makting saya dapat ide ini kan. Ya, itu makting kan. Makting wajangan. Jadi kita dapat wajangan atau ilham dari dunia sentra pikiran kita. Terus kita ke wedaran kan, kita memodar ide itu, kita godok dulu dalam semesta kecil kita kan, dalam hati kita semesta, jangan keluar kan. Jadi kita ada hikmah kehidupan apa atau ide tentang kehidupan kita apa, tentang laku apa, nanti kita masukkan ke dalam semesta kecil kita godok dalam kawah candra di muka kita, baru kita ting wajangan. Kalau bagus, dieksperimen ke diri kita sudah oke, sudah jalan, baru ke wajangan ke kawan-kawan sekitar. Itu kan luar biasa. Iya. Dalam satu rokok itu sudah berapa ting kan? Iya. Ya itu kan eksperimen saya lah ya, penemuan-penemuan kan, penemuan-penemuan kita dalam kehidupan. Karena saya sebagai mandor bako, kajing bako, jadi saya bahannya ya tembakau kan. Dalam dunia filosof banyak itu, tinggal apa ya, pengetahuan orangnya lah. Jadi segala esensi yang di hadapan kita itu kan semuanya hikmahnya kan banyak. Tinggal kecerdasan atau background pengetahuan dia yang menjadikan sesuatu itu bermakna atau bernilai. Itu kan rumus kan, dengan tingwe bisa. Iya. Nah, sejauh ini apakah ada perhatian nih Pak dari Bea Cukai, dari teman-teman Bea Cukai ini, apakah ada edukasi ke teman-teman pemain tembakau? Apakah ada sosialisasi kah atau datang ke toko kah? Ya ada banyak. Ya pasti ada lah. Bea Cukai itu kan ya kawan lah ya, satu sistem pemerintahan yang memang kita tidak bisa lepas dari Bea Cukai. Cuma kesan dari kawan-kawan yang belum paham itu, wah, itu nak kena cukai biye, itu nak kena cukai, kalau kena cukai itu saya kesan yang negatif, yang perlu harus digerus. Karena pihak Bea Cukai datang itu tidak langsung operasi gini-gini, mana yang tidak. Tapi Bea Cukai datang, dia edukasi. Jadi yang tidak boleh ini tentang tembakau, tidak boleh ini, harus ada ini, harus ada ini, dia edukasi. Itu sangat luar biasa, khususnya bagi saya penikmat tembakau atau penjual tembakau kan, itu sangat luar biasa. Soalnya kita tahu sistem yang tepat, sistem yang sebenarnya gimana ya penjual tembakau itu sesuai aturan pemerintah kan, gitu. Jadi kita lebih paham, itu bagus. Kebanyakan orang itu kan waspada atau trauma ataupun was-was gitu kan, wah iki nak gawe iki yo, parani Bea Cukai, polisi atau gimana, itu luar apa ya, was-was yang terlalu berlebihan yang harus dibuang. Berarti dari Bapak sendiri pun juga sudah banyak mengedukasi teman-teman yang memang terjun di dunia bako, wes gak usah pedih. Yes, selagi SOP yang tepat, sistem yang tepat, kita ya nggak rugi ya. Kita saling keterkaitan kok. Berarti apakah ada itu Pak, ikatan khusus atau komunitas pecinta bakau, penjual bakau se-Kabupaten Pati? Kalau se-Kabupaten Pati saya kurang tahu, saya belum mungkin ada tapi kurang maksimal ya. Tapi daerah Magelang atau daerah Jakarta, Jogja itu luar biasa, ada komunitas lah. Nah, pasti Sabang sana ada, sana kemana-mana itu pasti ada. Cuma
kalau komunitas, karena saya di kios itu sebagai apa ya namanya, sebagai pemimpin ya. Profesi saya di kios kaji tembakau. Jadi saya memimpin tembakau-tembakau itu. Kalau yang datang berarti itu masuk wilayah saya. Jadi kalau masuk wilayah saya, biasanya dia curhat, sharing tentang apa. Itu kan bisa dibaca lewat tembakau. Jadi tinggal apa itu implementasinya ataupun interpretasi atau kontemplasinya tentang sesuatu. Contoh kecil, tembakau itu kan banyak karakter. Dia punya karakter sendiri. Manusia juga begitu. Iya. Karakternya banyak kan. Ada yang kayak gini. Tembakau juga begitu. Tembakau ada yang bertapa, ditimbun kan. Dia kan bertapa kan, ditimbun sekian tahun. Manusia juga begitu. Dia bertapa, kalau melawan hawa nafsu begini. Hasilnya tembakau yang bertapa itu luar biasa enak. Dan harga jualnya lebih tinggi. Mungkin dari awal-awal panen, dia mungkin dihargai 1 kilo ya katakanlah, mungkin 150.000. Tapi ketika dia sudah bertapa, ya dia sampai 250, sampai 300.000, hampir 2 kali lipat. Ya, manusia juga begitu kan. Nah di kias itu saya tekankan seperti itu, Kang. Jadi saya tekankan seperti itu. Jadi formulasi racian itu kan meracik dari satu bahan. Itu kan setelah hasil kreasi dia itu kan dapat dimanfaatkan untuk dia sendiri kan. Jadi ketika dia meracik sesuai dengan porsi, sesuai dengan kenyamanan dia menghisap, yang tumbuh itu kan rasa syukur kan. Jadi rasa syukur, senang, nyaman, dia hasil kreasi dia kan. Iya. Tidak ada wah rasanya ini. Jadi yang tumbuh itu tidak bagus kan. Tapi ketika dia merasakan eksperimennya bagus, itu kan tembakonya juga senang karena dieksperimen pas sesuai dengan kebutuhan dari kawan-kawan. Dia masuk ke sana, kawan-kawan juga senang kan. Jadi saling keterlibatan, kekitaan, dan lain-lain lah. Itu sebetulnya inti dari pentingnya saya lah di kias ya. Jadi saya tekankan lagi, tidak hanya saya sebagai penjual, dia pembeli, tapi saya mencoba melibatkan kekitaan, semuanya ya, melibatkan kesemestaan lah. Banyaklah yang kawan-kawan itu kalau ke kias itu nyaman gitu kan, jago-jago. Soalnya nggak cuma transaksi. Iya, nggak nyalolo gue kan, nggak cuma kayak gitu. Tapi lebih bagusnya gimana lah kita sebagai manusia kita dengan alam kan, alam tembakau dengan sebenarnya itu saling keterikatan, saling kekitaan. Itu kontemplasi saya dan kawan-kawan, saya mencoba memasukkan kawan-kawan ke dunia kontemplasi yang seperti itu. Contoh kecil saya selalu sebarkan bahwa ngelindeng itu bisa dimaknai ngelingkupi tingkah. Ngelingkupi? Tingkah. Iya. Jadi kita ngelindengan, ngelingkupi tingkah. Jadi laku kita lingkupi dengan apa? Dengan nafsu atau dengan unsur-unsur kebaikan atau dengan unsur karakter hewan atau karakter setan kan itu. Jadi kalau kita ngelindeng, kalau kesadaran penuh, pasti kita tidak akan berbuat keburukan. Ya, karena kita ngelingkupi tingkah yang bagaimana? Contoh ketika ngelindeng tembakau kan, ya saya melindeng kan. Nah, itu kan saya melingkupi dengan fafir kan. Nah, fafir kan. Bahasanya fafir kan. Fafiru ilallah kan. Nah, kan gitu. Fafir. Kita lingkupi dengan fafir. Fafir kebanyakan putih kan. Kebanyakan putih. Jadi kita yang bagus lah ya, tingkah-tingkah yang bagus. Nah, itu belajar. Belajar dari Tingwe untuk semesta kita sendiri, untuk kebaikan. Iya. Bagus-bagus lah. Iya. Contoh kan gini kan. Jadi ngelindeng. Ini fafir. Kita lengkapi dengan fafir. Fafiru ilallah kan. Karena semuanya dari Allah kan. Nah, ya. Nah, lalu kita kan gitu kan. Tingkah yang bagaimana? Karena tiap hari kita banyak peristiwa.
Kan banyak peristiwa. Kalau tingkah itu sopirnya akal, nafsu, itu kan yang terjadi tidak selaras, kan? Pasti ada ketimpangan. Tapi kalau melingkupi tingkah dengan hati, apalagi papirnya putih kan, suci kan, identik dengan hati, yang menyetir hati, itu kan yang terjadi itu kan keselarasan antara kebaikan keburukan kan dibawa semua, kesemestaan kita bawa. Jadi sing apik piye kan gitu kan. Tapi kalau nafsu, sing kuasa yang menang kan bernafsu menguasai. Padahal khalifah itu kan memimpin. Kita kan memimpin. Kalau saya profesi saya penjual tembakau, itu kan saya memimpin tembakau saya supaya sampai ke tangan kawan-kawan itu dengan bagus, dengan nyaman dan berunsur cahaya. Kan gitu. Kalau senang, dia enjoy, bagus. Pasti lagunya kan bagus. Saya mencoba menembus dimensi itu. Jadi tidak hanya materi-materi saja yang tampak, tapi lebih ke dunia rohania. Itu kontemplasi saya, pendapat saya, dan itu sah-sah saja. Ya. Oke, itu mungkin sudah banyak disampaikan mengenai filosofi ngelinting dikaitkan dengan kehidupan juga ya, Pak. Mungkin kalau mau sharing banyak ke tokonya saja malah lebih asik ya. Nggak apa-apa di sana sambil aja. Ngopi, sambil rokok. Ya, eksperimen lah. Yang penting penting eksperimen. Rasa bako ini. Jadi miniatur kecil kehidupan mungkin bisa didapatkan di sana. Bisa didapatkan di kaji bako, kita belajar lah tentang tembakau, tentang kehidupan kecil. Sebelum sampai ke dunia besar, memandang apa kan, kita harus memandang ke diri kita, semesta kecil kita. Semesta kecil kita implementasikan ke jagat ageng yang ada di depan. Jadi penak. Gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya kita ini semua juga ada hikmahnya lah ya Pak ya. Iya. Jadi kalau mau belajar banyak mengenai tembakau, mengenai kehidupan mungkin cocok ke kaji tembakau ya Pak. Iya, masuk lah. Ya belajar lah. Saya juga belajar kan. Kita sama-sama belajar kan. Saya pakai konsep Alfiyah Mbah Ibnu Malik kan. Ya, li raf'i wan nasbi wa jarrina sholat. Ka'ribina fa innana minal minna. Demirna itu kan harus di semua posisi kan. Harus semua lini kita kekitaan. Jangan wah iki karyaku gini-gini, padahal melibatkan kekitaan, unsur-unsur semua yang kita libatkan. Tapi yang akal itu kan biasanya yang paling depan, paling benar kan. Oh ini karyaku, iki lo kaji mbako ini gonku lo, kan gitu. Kan nggak bagus. Nanti yang lain, dimensi yang lain, nanti kudeta, ada hati, tangan, doa. Aku udah mulai kerja kan. Iya. Tuh. Seperti itu ya teman-teman. Iya. Belajar karakter untuk kehidupan lah. Iya, dari tembakau itu bisa, sangat bisa sekali. Apalagi juga beliau ini juga lulusan pesantren juga ya Pak. Ya jelas kan kajian kan. Siap kajian. Jadi seperti itu teman-teman, karena kita waktu juga sudah overload banyak, setengah jam lebih lah kita berbincang-bincang mengenai mbako. Buat teman-teman yang masih kurang ya, dirasa kurang belajar kehidupan, belajar tentang mbako, berinovasi di tembakau, bisa ke Kajar Perwetasan Wedari Jaksa. Ke kaji mbako aja. Kaji mbako aja. Ya nggak hanya ke kaji mbako, tapi kan kalau di sana ada toko tembakau apa-apa, silakan ke sana. Silakan, terdekat ya. Nah, terdekat. Bahkan saya sarankan kalau saya tanyai kan, Kang dari mana Kang? Kadang banyak yang dari Semarang. Oh, Semarang. Iya, datang terus dari Tayu, Bangkol, dari Gembong juga banyak, Telogowu kan banyak, kan jauh kan. Saya sarankan ke dekat-dekat, gitu. Dekat kan kalau Kang ada toko tembakau, sana ada toko tembakau. Tapi ya kenyataannya ada yang jalan-jalan ingin ke toko atau kemana, itu kan terserah. Karena sama lah ya, tembakau di mana-mana sama, tinggal yang memaknai ataupun eksperimennya dia. Saya sarankan dekat-dekat aja, jangan yang jauh langsung ke kaji mbako, jangan lah ya. Kejauhan. Cuma kadang kepengen itu tadi Pak, belajarnya lebih, nggak cuma ke tembakau. Ya nggak tahu kalau gitu. Itu niatnya masing-masing. Diingatkan lagi buat teman-teman, jangan lupa like, komen dan juga subscribe dan share sebanyak-banyaknya
ke teman-teman, ke keluarga, ke ya semuanya lah, di-share sebanyak-banyaknya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf, dan juga Pak Oke, Eko mohon maaf bila ada tutur kata perbuatan yang kurang berkenan di hati, mohon maaf. Mohon maaf ikhlas komentaris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.